Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak keadaan hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah di dalam hati. Baik, berdoa dimulai. Cukup. Oke. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, sebentar. Alisha, Ananda Putri, Sandra, Queen, Muhammad Ridwan, dan Alexandria. Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir pada hari ini. Lengkap ya, kelas ini, kelas C ini lengkap, semuanya hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pertemuan keempat ini, Ibu akan mengulas sedikit deh tentang materi di pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan ketiga itu kan kita membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah ya. Iya, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak apakah masih ingat atau tidak gitu ya. Nah, siapa di antara kalian yang ingin mengulas kembali tentang materi yang sebelumnya kita bahas? Baik, Queen, boleh? Silahkan mengulas kembali. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya Queen telah mengulas dengan sangat percaya diri ya tentang materi mudah dan al-mazmumah yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan memasuki di pertemuan keempat ini. Kita akan membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak ada yang tahu nggak maksud dari kebersihan sebagian dari iman? Oke, silakan Muhammad Ridwan. Betul sekali. Terima kasih ya Muhammad Ridwan. Betul sekali ya. Kata Muhammad Ridwan, katanya kebersihan sebagian dari iman adalah orang-orang ketika orang-orang beriman itu akan menjaga kebersihannya. Betul sekali. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim itu terdapat kata al-tahuru syahrul imani, artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Tidak asing gitu ya, terdengar mungkin dari kita kecil itu sudah kata-kata itu sudah ada gitu ya, sudah terngiang-ngiang di luar kepala kita. Mengapa sih kita harus mempelajari kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya? Karena ketika seseorang beriman, ia akan menjaga kebersihan lingkungannya, kebersihan hatinya, kebersihan dalam ia cara berpakaiannya. Karena seorang muslim yang beriman itu pasti akan menjaga kebersihannya seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di dalam Al-Quran juga dibahas bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya, orang-orang yang bersih. Kebersihan itu juga dibagi menjadi 3. Ada kebersihan diri. Kebersihan diri itu seperti mandi, wudhu, menjaga badannya agar selalu wangi, berpakaian yang bersih dan sopan gitu ya. Nah, yang kedua itu kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan ini senantiasa menjaga
kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, masjid, jalan raya, ataupun jalanan umum. Nah, yang ketiga adalah kebersihan hati dan jiwa. Jadi kebersihan hati dan jiwa itu seperti menjauhi iri, menjauhi perbuatan dengki, dan menjauhi dosa seperti. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu 3 orang ya. Oke, baik. Kalian sekarang mencari kelompok. Satu kelompoknya itu terbagi menjadi 3 orang. Yuk, bagi kelompok. Sudah? Nah, kalau sudah, ibu akan membagi ya. Kan satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, satu orang mendapatkan topik tentang kebersihan yang berkaitan dengan kesehatan. Orang kedua mendapatkan topik tentang kebersihan lingkungan, dan orang ketiga mendapatkan topik tentang kebersihan jiwa atau kebersihan diri ya. Oke, sudah dibagi per topiknya. Baik, kalau sudah dibagi menjadi 3 topik itu dalam satu kelompok, coba kalian yang mendapatkan topik pertama itu berkumpul semua di sebelah kanan. Yang mendapatkan topik kedua itu berkumpul di sebelah di tengah-tengah, dan yang mendapatkan topik ketiga silahkan berkumpul di bagian kiri saya. Oke. Sudah berkumpul semuanya? Nah, jika sudah berkumpul semuanya, silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman satu topiknya untuk mendiskusikan apa yang akan kalian bahas dan apa yang akan kalian cari gitu ya. Entah dalil-dalil Al-Quran atau hadisnya, dampak dan efeknya. Coba kalian diskusikan dengan kelompok satu topiknya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Oke, kalau sudah, kalian kembali lagi ke kelompok asal kalian ya, ke kelompok yang isinya 3 orang itu. Coba kembali lagi. Nah, udah kembali lagi. Oke. Nah, kalau sudah, coba anak-anak yang mendapatkan topik pertama berdiri semuanya. Nah, coba kalian jelaskan pembahasan terkait topik pertama kepada 2 teman kalian di dalam kelompoknya. Oke, sudah? Nah, duduk kembali. Dan sekarang anak-anak yang mendapatkan topik kedua berdiri semuanya dan jelaskan kepada 2 rekan kalian dalam kelompok kalian. Oke, sudah semuanya duduk kembali. Dan sekarang coba berdiri semuanya dengan anak-anak yang mendapatkan topik ketiga. Coba jelaskan kembali kepada rekan-rekan kalian. Oke, sudah semuanya ya menjelaskan? Baik, jika sudah menjelaskan sesuai dengan topik yang kalian bahas, yang kalian dapatkan, ibu akan tes deh apakah ilmu yang teman-teman kalian sampaikan itu terserap dengan baik, tersampaikan dengan baik ataupun tidak gitu ya. Ibu akan menanyakan kepada kelompok 2 deh. Kelompok 2 Muhammad Ridwan. Oke, Muhammad Ridwan itu kebagian topik apa nih? Topik 3. Oke, topik 3 itu membahas tentang kebersihan yang berkaitan dengan iman ya. Oke, berarti Muhammad Ridwan mendapatkan informasi dari teman-teman dari topik 1 tentang kebersihan lingkungan dan topik 2 tentang kebersihan yang berkaitan dengan kesehatan ya. Oke, boleh dijelaskan kembali? Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi Muhammad Ridwan bisa menyerap ya ilmu dari teman-teman yang sudah sampaikan kepada Muhammad Ridwan dengan baik. Alhamdulillah, ternyata
kalian bisa menyerap ilmu dengan metode pembelajaran ini. Oke. Seru ya teman-teman, seru. Oke. Ibu akan menanyakan lagi ke kelompok selanjutnya deh, kelompok 4. Kepada Queen, silahkan. Oke, cukup ya untuk penjelasan dan diskusi hari ini gitu ya. Ternyata kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik gitu ya, dengan cara menjelaskan topik satu oleh orang ke satu, topik kedua oleh orang kedua, dan topik ketiga oleh orang ketiga di dalam satu kelompok. Oke. Mungkin pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk tugas selanjutnya itu membuat poster sesuai dengan tema kita, kebersihan sebagian dari iman. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita akan mencari tempat untuk di mana ditempelkan poster ini. Oke, anak-anak. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian ya pembelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.